Record. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji dan syukur di kesempatan hari ini ya, kita bisa bertemu kembali para pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan juga selalu dalam kondisi sehat ya. Tak lupa salam dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat tabiin, tabiut tabiin dan juga umatnya. Di kajian hari ini dalam mengupas syair-syairnya Imamuna Syafi'i rahimahullah. Nah, sekarang kita akan disuguhkan oleh hal-hal yang paradoksial ya. Dan ada paradoks yang ini memang kita akan menemukan di dunia ini. Nah, yang pertama di sini ada al-hawa wal aklu, yaitu bicara soal kadang akal dengan hawa nafsu itu tidak bisa beriringan, dan ternyata kadang akal dengan hawa nafsu itu justru kita harus memilih akal ya supaya lebih rasional. Di sini disampaikan bahwa waradan nahyu karim anit tiba'il hawa. Di dalam Al-Qur'an itu ada larangan untuk menjauhi, untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tattabi' al-hawa." Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Wal hawa milun nafsi anil haqqi ila mastastahi. Jadi yang namanya hawa nafsu ya, ini adalah kecenderungan jiwa berpaling dari kebenaran menuju sesuatu yang tastaha, menuju sesuatu yang dia inginkan, menuju sesuatu yang sesuai hawa nafsunya ya. Jadi hawa nafsu itu adalah kecenderungan jiwa seseorang, dia menyimpang dari kebenaran menuju sesuatu yang dia ambisikan. Wa alal insan an yahkuma aklahu ya. Wa alal insan an yahkuma aklahu. Manusia itu seharusnya, nah di sini wa alal insan, manusia itu seharusnya an yahkuma aklahu, harusnya dia merujuk kepada akalnya, wa yukhalifu hawahu, dan dia ini jangan mengikuti hawa nafsunya. Ini kaidah idealnya kan seperti itu. Jadi manusia harus mengikuti akalnya dan dia harus menghindarkan diri dari hawa nafsunya, atau dia harus menjauhi ya, dia harus menyelisihi hawa nafsunya. Wayarsuduna al-imamu syafi'i ilama yakhrujna minal hiroti hina yahtalitu alaina al-khota'u was-sawab ya, al-khota'u bis-sawabi. Nah, jadi di sini disampaikan wayarsuduna al-imamu syafi'i. Imam Syafi'i ini memberikan kita panduan ilama yakhrujuna, supaya gitu ya, kita bisa keluar, supaya kita jangan sampai terlarut dalam minal hirati, dalam kebingungan, hina yahtalitu alaina, ketika ada ketercampuran, al khata'u bisawab, yang benar dengan yang salah. Jadi Imam Syafi'i di sini memberikan panduan kepada kita gimana caranya supaya kita ini bisa menghindar, supaya kita ini bisa keluar dari jeratan kebingungan ketika kebenaran dan kesalahan, kebenaran dan kebatilan itu saling tercampur. Innahu yaqulu, beliau menyampaikan dalam bait syairnya,
idza jaro amruka fi ma'nayain, kalau ya idza haro amruka fi ma'nayain, ketika urusanmu menjadi bingung untuk memilih dua perkara. Ya, ketika kondisimu kebingungan dalam menentukan dua perkara, lam tadri haisul khata' wa shawab, di mana Anda tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, fa khalif hawaka, maka panduannya adalah ya jangan ikuti hawa nafsumu. Ya, fa khalifna hawaka fa inal hawa yaqudun nufusa ila ma yu'aba. Jangan ikuti hawa nafsumu, karena hawa nafsu biasanya akan membawa jiwa menuju perkara yang buruk. Nah, ini panduan dari Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya suatu ketika kita merasa bingung, ya, merasa bingung untuk memilih dua perkara yang kita tidak tahu apakah perkara A itu baik atau buruk, sebagaimana kita juga tidak tahu apakah perkara B itu baik atau buruk. Nah, panduan sederhananya adalah fa khalif hawaka fa inal hawa yaqudun nufusa ila ma yu'aba, katanya gitu. Jadi kita jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, jangan ikuti hawa nafsumu, karena hawa nafsumu itu akan membawa dirimu kepada perkara yang buruk, perkara yang jelek. Itu hawa nafsu, ya. Karena itu memang ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan ini, atau kita dituntut untuk segera menyelesaikan masalah, maka memang kita harus tenang. Karena tenang ini nanti akan meningkatkan level berpikir kita dari yang asalnya terbawa oleh emosi, larut suasana. Nah, kalau sudah tenang biasanya baru bisa berpikir dengan jernih. Jadi ketenangan itu memang salah satu cara supaya kita jangan sampai terbawa suasana larut emosi gitu ya. Karena kalau terbawa suasana larut emosi, nantinya bukan akal kita yang berpikir, bukan akal kita yang bertindak menyelesaikan masalah, tapi malah yang terjadi adalah hawa nafsu kita, emosi kita, perasaan kita, itu yang akan menyebabkan perkara semakin rumit, masalah semakin berat, ya. Sangat jarang sekali masalah itu selesai oleh emosi. Itu istilahnya itu tidak, di dalam kenyataannya ya jarang sekali terjadi seperti itu, sangat-sangat jarang sekali. Nah, karena itulah supaya kita bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan baik, maka harus tenang dulu, jangan tersulut oleh emosi gitu ya. Nah, ini harus kita pahami seperti itu. Nah, saya menggunakan akal tentu karena Imam Syafi'i ini beliau ahli fikih, ahli hukum Islam. Nah, maka setelah itu baru akal kita bisa mencari informasi, bisa mencari ilmu, bisa mencari jawaban, solusi-solusi kehidupan melalui syariahnya itu tadi. Syariah Islam yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan. Jadi syariah ini digunakan untuk, jadi akal kita nanti digunakan untuk memahami syariah tentunya ya. Nah, lalu setelah itu baru kita bisa menyelesaikan masalah nih. Sebagaimana juga misalnya ada quote ya, ada quote yang menarik. Ada quote menarik yang mungkin pernah muncul di channel kita ya, yaitu quote itu bilangnya gini, indama tatakhidul qaror as-sahih la tubali liqalbika. Ketika membuat keputusan yang benar, jangan hiraukan perasaan Anda. Ya. Jangan hiraukan perasaan Anda. Ta'alum yaum syahrun biqaror akli sahih afdalu min an tata'allam, ya. Tata'allam tilah hayatika biqaror khoti min qalbika. Nah, katanya gitu. Jadi ya, ta'allam yaum syahrun biqaror akli sahih afdal min an tata'allam, ya,
toilah hayatik biqaror khati min qablik. Nah itu. Jadi ketika membuat keputusan yang benar, jangan hiraukan perasaan Anda. Karena sehari atau sebulan mungkin terasa sakit ya. Nah, keputusan akal yang benar itu lebih baik daripada menyesal seumur hidup akibat keputusan hati yang salah. Ini quote quote kita dulu beberapa minggu ya. Itu ada ya quote kayak gitu. Jadi ini indah sekali sebetulnya. Jadi ketika membuat keputusan yang benar, jangan hiraukan perasaan Anda. Sehari atau sebulan mungkin terasa sakit. Nah, tetapi keputusan akal yang benar itu lebih baik daripada menyesal seumur hidup akibat keputusan hati, keputusan perasaan, emosi yang salah gitu. Jadi kalau sakit akibat keputusan akal itu paling sehari, 2 hari, sebulan. Tapi kalau sampai salah memutuskan akibat emosi, itu bisa selamanya kita menyesal. Nah itu 2 bait syair Imam Syafi'i. Idza haro amruka fi ma'nayain, kalau Anda kebingungan dalam 2 perkara, lam tadri haisul khata wasawab, dan Anda tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, fakhalif hawaka. Maka caranya untuk menyelesaikan masalah ini adalah fakhalif hawaka. Jangan ikuti hawa nafsu. Final hawa, karena hawa nafsu yaqudun nufusa ila ma yu'aba. Itu akan bisa membawa jiwa kita menuju sesuatu yang buruk. Ini dari kutipan Mukasyafatul Qulub ya. Nah, baik selanjutnya Iwan Fillah, hadhihi hiyad dunya. Ini juga menarik nih. Makanya tema hari ini kita akan menghadapi perkara-perkara yang kontradiktif ya. Gimana caranya menghadapi perkara-perkara yang kontradiktif? Nah, di sini juga ada yang menarik, hadhihi hiyad dunya. Inilah dunia. Dunia ini ya kadang seperti ini. Kata inti dari syairnya nanti itu. Di sini disampaikan, yuhtabaru fiha sholihun. Di dunia, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, itu kadang mereka mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan hidup. Wa yabtalihimullah bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wasamarat wa basyiri sabirin. Ini sesuai dengan Al-Quran ya. Jadi Allah menguji orang-orang soleh tersebut dengan perkara kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, ancaman jiwa, dan juga berbagai macam samrot ya. Jadi memiliki kekurangan ya, kekurangan dalam benda-benda, tidak memiliki usaha, banyak sekali ujiannya ya. Wabasyiri sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ya. Dalam kehidupan seperti itu. Ini memang ya seperti itu. Orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang jujur itu kadang-kadang menghadapi kehidupan yang tidak ideal, menghadapi kehidupan yang penuh dengan lika-liku ujian ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang sampai menyesal. Kenapa aku jujur-jujur banget ya? Kenapa aku terlalu baik ya? Padahal harusnya tidak boleh seperti itu. Karena memang hukum alamnya ya begitulah. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, itu mereka justru malah mendapat ujian yang begitu banyak ya ketimbang orang-orang yang salah gitu ya. Nah karena itu lewat villa kam fiha min mufaraqatin. Nah betapa banyak di dunia itu perkara-perkara yang paradoksial. Jadi di dunia ini kita pasti ya, kita sering menemukan perkara yang bertolak belakang. Perkara yang paradoks ya. Perkara yang bertentangan secara diametral antara satu sisi dengan sisi yang lain. Kita pasti menemukan perkara-perkara yang aneh, yang luar biasa, yang paradoks seperti itu. Ja'a fihal anbiya karomatan wa sa'ibat fiha
butunul bahaim. Coba di sini disampaikan gitu. Ya, kadang di sini kita lihat bahwa para nabi yang mulia, para nabi yang mulia, para nabi yang memiliki wahyu, para nabi yang soleh, itu mereka kelaparan. Ya, mereka kelaparan, mereka mengalami kesulitan hidup, diuji. Mana ada nabi yang mewah-mewahan, nggak ada. Bahkan Nabi Sulaiman yang begitu perkasa dan gagah luar biasa itu pun tetap diuji oleh Allah. Ya, itu tetap beliau diuji oleh Allah. Nah, di sini kita lihat ja'a fiha al-anbiya'u karamatan. Para nabi yang mulia di dunia ini mereka malah kelaparan. Wa sa'ibat fiha butunul bahaim. Tapi coba lihat ya, para binatang di dunia ini, binatang ya, ini bisa jadi adalah isti'arah. Para binatang ya, orang-orang yang hina dina, justru mereka malah kekenyangan. Para nabi yang mulia malah kelaparan, orang-orang yang hina malah kekenyangan, gitu ya. Nah, makanya di dalam syair juga di sini ada sedikit pembuka disampaikan bahwa al-usudu wahya mulukul gobati tamutu jauhan. Kita mendapati hal yang menarik bahwa yang namanya singa ini adalah mulukul gobat. Dia adalah raja hutan. Tetapi justru singa ini kita mendapati tamu tuh jauhan. Dia raja hutan, tapi matinya mengenaskan kelaparan. Harusnya secara teori, secara ilmu pengetahuan alam, yang namanya singa, ya kan? Atau ilmu masalah kehewanan itu menyebutkan bahwa singa itu adalah pusat rantai makanan. Jadi tidak ada lagi yang memakan dia, harusnya gitu kan. Tapi kenyataannya nggak begitu. Justru dia mati karena kelaparan. Padahal dia memiliki taring, dia memiliki kekuatan, dia memiliki cakar yang kuat. Tidak ada yang sanggup mengalahkan singa hutan, ya. Tidak ada yang sanggup mengalahkan singa hutan. Mau apa? Gajah juga kalah, ya. Siapa yang mau menghadapinya? Pasti semuanya kalah. Tapi ternyata dia malah mati mengenaskan kelaparannya. Al-usudu wahya mulukul gobat tamutu. Para singa adalah raja hutan, tapi dia malah mati kelaparan, ya. Bainama kilabu tanau bima ladza wa toba min luhumi dhani. Tapi anehnya para anjing hutan ini malah bisa menikmati, malah bisa mencicipi daging-daging kambing, daging-daging domba. Anjing-anjing hutan ini malah bisa menikmati daging domba. Padahal anjing-anjing hutan ini dia adalah makhluk-makhluk yang katakanlah stratanya di bawah singa, ya, di bawah singa. Anjing hutan ini dia katakanlah kalau berhadapan dengan gajah juga takut dia. Berhadapan dengan apa? Takut. Kalau berhadapan dengan kelinci ya nggak takut, ya. Tapi tetap dia itu lemah sebetulnya anjing ini. Dilempar dikit aja kabur, ya. Tapi justru yang anehnya gitu. Bainamal kilab, justru anehnya malah yang namanya para anjing ini tanaumu bimalada wa toba min humidoni. Tapi mereka malah bisa menikmati memakan daging domba. Padahal daging domba harusnya diserahkan kepada si raja hutan, ya. Aneh gitu, bisa terjadi seperti itu. Wa min ajabin annaka tajidu min zaw al-hasabi man yaftari suturoba. Termasuk juga aneh bin ajaib pada hari ini. Inilah namanya dunia. Nah, aneh bin ajaib hari ini, ya. Anda bisa menemukan ada orang yang memiliki
memiliki kekayaan, tapi dia malah tidur di atas tanah. Ini kita jadi ingat ini ya, ingat artis Hollywood pemeran film apa itu yang robot zaman dulu itu, yang cyborg kayak gitu. Itu dapat berita kita di tahun-tahun belakangan dulu ya. Ternyata si artis papan atas Hollywood ini dia malah senang tidur di taman ketimbang tidur di mansionnya ya, di rumahnya yang mewah. Jadi aneh gitu. Dia tidak menemukan kenyamanan hidup di tengah popularitas dan kekayaan, tapi dia malah tidur di taman gitu, kayak senang di taman. Nah ini juga sama. Di dunia ini kadang-kadang kejadian hal yang paradoksial seperti ini. Anda menemukan orang yang kaya, bangsawan, hartawan, tapi dia malah tertidur di atas tanah, ya kan? Tidur di atas tanah. Bainama yanamul abid ala haririn. Sedangkan hamba sahaya, budak belian, dia malah tidur di atas sutra. Orang kaya 24 jam hidupnya, dia cari kemana kesini profit, ya nyari profit, nyari keuntungan. Nyaris dia hanya tidur di rumahnya saja yang mewah. Rumahnya yang mewah itu tidak dia tempati selama 24 jam. Paling hanya tidur saja. Tetapi pembantunya, pekerjanya, karyawannya, ya pembantu rumah tangganya justru malah menikmati rumah yang mewah itu. Apalagi kalau misalnya rumah mewahnya banyak gitu kan, kita mendapati banyak artis punya villa. Tetapi yang menikmati villa itu ternyata adalah pembantu-pembantunya, ya kan? Hanya pembantu-pembantunya. Mereka disuruh tinggal di villa tersebut, digaji, coba bagaimana nggak enak gitu. Itulah dunia itu. Kadang-kadang terjadi hal yang paradoks ya, hal yang bertolak belakang. Nah, hamba sahaya bisa tidur di atas sutra, sedangkan bangsawan, tuannya malah tidur di atas tanah, ya kan? Walillahi fi khalqihi su'unun. Ya, Allah ya terhadap ciptaannya ini, terhadap makhluknya memang mempunyai jalan cerita, mendesain jalan cerita masing-masing, mendesain perannya masing-masing ya. Walillahi fi khalqihi su'unun. Jadi Allah terhadap makhluk-makhluknya sudah mendesain jalan cerita, peran masing-masing. Yaqulu Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, fi nadratin ta'amuliyati imaniyatin ya. Jadi Imam Syafi'i fi nadratin ta'amuliyatin wa imaniyatin, dalam renungan kontemplasi, penglihatan renungan kontemplasi yang penuh dengan keimanan, Imam Syafi'i berkata di dalam syairnya, tamutul usudu fil gobati ju'an. Sang raja hutan, ya, singa, dia mati di hutan kelaparan. Walahmu mu'ni ta'kuluhul kilabu. Sedangkan daging domba malah dimakan oleh anjing. Harusnya kan daging domba dimakan oleh singa ya, sebagai raja hutan. Tapi ini kenyataannya seperti ini. Singa kelaparan, ya, singa mati di hutan kelaparan, sedangkan anjing makan daging domba kekenyangan gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti itulah ya. Jadi singa mati kelaparan di tengah hutan, sedangkan anjing malah bersukacita memakan daging domba kekenyangan.
wa abdun qad yanamu ala haririn, hamba sahaya kadang malah tidur nyenyak di atas sutra, wa nasabin mafarisuhu at-turabu, sedangkan sang bangsawan, sang hartawan malah tergeletak, ya, malah tergeletak terbaring di atas tanah. Inilah haya dunia, ya. Hadhihi ya dunia. Inilah dunia itu seperti ini. Ada sesuatu yang min farqat, ada sesuatu yang paradoks, ya, di dunia ini. Kadang-kadang kita menemukan paradoks seperti ini. Dan ini adalah walillahi fi khalqihi su'un. Ini adalah jalan cerita yang disiapkan oleh Allah bagi setiap hambanya. Maka dari itu, mudah-mudahan syair yang kedua ini, kalau yang syair yang pertama itu memberi panduan dalam mengatasi masalah. Kalau syair yang kedua ini memberikan panduan kepada kita agar selalu optimis, gitu ya, menghadapi segala masalah. Karena kenyataannya toh kayak begitu. Kita yang miskin ini, misalnya, ya, janganlah berkecil hati, jangan berkecil hati. Pengangguran, jangan berkecil hati. Itu semuanya harus disyukuri dengan caranya masing-masing, kan gitu. Jadi jangan sampai ada kufur nikmat, ya, itu nggak boleh. Makanya kita harus bisa memahami, ya, memahami paradoks yang ada, gitu ya, paradoks yang terjadi. Karena kan istilahnya itu orang pengangguran, ya kan, dia sudah cari kerja kemana-mana sini tapi nggak dapat kerja. Tapi justru waktunya yang berharga itu sebetulnya adalah harta bagi orang yang sibuk, ya kan. Waktu yang berharga itu adalah harta bagi orang yang sibuk. Terus juga sama, ada orang yang mengeluh, misalnya punya anak banyak, mengeluh dia itu istilahnya itu apa, repot ngurus anak, aduh gimana ini anak saya banyak. Dia keluhkan anak yang banyak, padahal di satu sisi saudaranya tidak punya anak, ingin punya anak. Nah gitu ya, orang-orang itu kan kayak begitu biasanya. Termasuk juga misalnya ada yang istilahnya itu orang yang punya istri mengeluh, istri saya begini begitu, istrinya begini begitu. Tetapi orang lain yang jomblo, yang tidak punya istri, itu malah apa ya istilahnya itu, malah menyayangkan. Nah, kadang-kadang kayak gitu kenyataan. Orang yang punya pekerjaan kadang-kadang mengeluh dengan kerjaannya. Padahal di luar sana ada yang mengharapkan pekerjaan. Orang yang menganggur juga sama, dia menganggur dengan penganggurannya. Padahal di saat yang sama banyak orang yang mengharapkan waktu luangnya. Orang yang punya anak merasa kerepotan, merasa pusing ngurusin anak. Padahal di luar sana banyak orang yang mengharapkan anak. Dan lain sebagainya, yang itu semuanya memang ujung-ujungnya rasa qanaah yang harus kita bangun, ya. Nah itu ya. Jadi syair yang kedua ini sangat menarik sekali. Singa si raja hutan malah mati kelaparan, tetapi yang namanya anjing malah dia bisa makan dengan enak. Sebagaimana juga seorang hamba saya itu bisa tidur di atas sutra, sedangkan tuannya malah tidur di atas tanah. Nah ini min mufaraqat, ya. Kejadian yang paradok itu selalu terjadi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah sudah menciptakan peran jalan hidup, ya, skenario masing-masing. Maka dari itu, ketika Allah sudah menentukan peran skenario masing-masing, bukannya kita malah jadi pesimis, bukan, tapi harus jadi optimis. Kenapa? Karena pasti ada peran terbaik. Allah pasti menyiapkan peran terbaik bagi hambanya yang soleh. Itu pasti ada. Bagi kita semua, itu pasti ada peran yang baik. Baik, mungkin hari ini
Sampai di situ dulu untuk kajian kita ya. Insya Allah nanti kita lanjut di kesempatan yang akan datang insya Allah.